Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa, sebelum Ahmad Afif ini mengaji, kita takbir ya. Malam hari ini kita malam takbiran. Subhanallah, ini nyampe kita malam hari raya. Insyaallah mudah-mudahan kita kembali fitri. Insyaallah, amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, tentu senang sekali sebagiannya masih di perjalanan, barangkali belum nyampe ke rumah karena macet, tapi sebagian lagi sudah berkumpul dengan keluarga. Insyaallah besok merayakan hari raya Idul Fitri, ya sholat Aid, insyaallah mudah-mudahan penuh dengan keberkahan. Baik, Afif dari Lampung ya, santri dari Lampung. Subhanallah, silakan Afif. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما صدق الله العظيم. Subhanallah. Ya, nanti Afif suaranya udah bagus banget nih, udah mantap, tapi bacaannya masih ada yang salah. Tapi insya Allah nggak apa-apa, namanya gue santri, saya juga suka salah, jadi ngimamin tuh salah. Alhamdulillah. Afif insya Allah, Afif terus belajar tafsirnya, nanti jadi doktor ilmu Quran, insya Allah ya, bisa kemudian kembali ke Lampung, kemudian membangun desa di sana, insya Allah. Makasih Afif ya. Salam sama keluarga. Assalamualaikum. Saudara semua yang dirahmati Allah, kalau hari raya Idul Fitri datang, kalau buat anak-anak senang banget. Ya, dulu waktu saya jadi anak kecil, kalau
hari raya itu kerjaannya muter aja muter. Ngumpulin apa coba? Ngumpulin kacang, ngumpulin duit. Mana santri mau cerita nggak? Kalau Lebaran ngapain aja? Siapa? Datengin rumah orang. Terus ngapain datengin rumah orang? Minta duit. Minta duit, iya. Ya alhamdulillah, ya itulah kebahagiaan seorang anak ya. Ini ada Ustadz Saleh ini, pimpinan dari Darul Quran. Ustadz, ada yang mau disampaikan di hari raya ini? Di hari yang fitri ini, buat semua keluarga di malam takbiran ini menjelang hari raya Idul Fitri, buat semua keluarga yang di daerah maupun semua keluarga yang tidak bisa disebutkan satu persatu, mohon maaf lahir batin, mohon maaf atas segala khilaf. Buat semuanya mudah-mudahan kita kembali kepada fitrah. Terima kasih Ustadz. Alhamdulillah, ini ada Ustadz ya. Kita pesantren ini ngirim-ngirimin Ustadz ke daerah-daerah. Ya alhamdulillah, pimpinan-pimpinan di sini rata-rata pernah dikirim dulu ke daerah, kemudian kembali menjadi pimpinan. Salah satunya Ustadz Muhajirin. Antum pernah ditugaskan di mana ini? Di Maluku Tenggara, Ustaz. Maluku Tenggara, bisa diceritakan seperti apa itu? Apa ya, di sana kalau kategori kita masih sangat terpencil, Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Antum mau salam sama teman-teman di sana, daerah mana itu? Salam buat keluarga besar Dusun Matoholat, ya, buat ayah, buat abah, buat Om Seli dan semuanya. Terima kasih atas segalanya selama saya di sana. Kemudian saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita. Ya. Amin. Saya melihat ada seorang ibu yang meneteskan air mata pada saat santri mengaji. Kita pengen tahu dulu. Permisi ya, numpang. Punten. Siapa namanya? Ardiana. Ibu Ardiana. Tadi saya perhatikan menangis itu. Apa yang dirasa ketika santri baca Quran tadi? Merinding. Terharu. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah SWT yang maha melembutkan hati kita semua. Amin. Ya Allah Rabbal Alamin. Pemirsa, di hari fitri ya, di malam takbiran ini, tentu saja saya ingin memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk meminta maaf kepada seluruh pemirsa. Barangkali saya suka salah jawab pertanyaan, ya suka terbolak-terbalik, suka bercanda, suka apa, saya minta maaf lahir batin. Insya Allah mudah-mudahan segala dosa kita seperti yang Ustadz Aziz tadi sampaikan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mana para santri? Allahu Akbar, Allah. Baik pemirsa, kita kembali lagi di Tablik Akbar bersama Ustadz Yusuf Mansur. Dan saya sudah bersama dengan jamaah nih Ustadz. Ada Ibu Uswatun Hasanah. Ada yang boleh sampaikan katanya Ustadz nih? Iya, silakan. Malam takbiran. Ya, silakan, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, setelah saya mengikuti acara ini tadi Ustadz, kebetulan anak saya mengikuti acara ini dari Darul Quran Putri ya. Saya terenyuh sekali dan saya langsung berkeinginan untuk bersedekah. Mohon doanya untuk kami sekeluarga bisa keluar dari segala permasalahan kami. Terima kasih. Pemirsa yang dirahmati Allah, Ibu Uswatun Hasanah ini kaya betul. Kenapa kaya? Satu, dia punya anak. Punya anak itu kekayaan loh. Jadi sadar nggak nih anak-anak ayah nih semua, bahwa kalian ini adalah kekayaannya orang tua. Dua, bertambah-tambah lagi kayanya Ibu Uswatun Hasanah karena dia memiliki anak yang lagi ngapal Quran. Jadi kekayaan itu subhanallah bukan cuma berupa kendaraan, bukan cuma berupa rumah, bukan cuma berupa kemudian hotel, apartemen, tapi anak yang senantiasa mendoakan itu juga kekayaan. Ya, terima kasih nih Ibu Uswatun Hasanah sudah mempercayakan anaknya di saya dan insya Allah mudah-mudahan jadi hafizah. Amin. Amin. Ya alhamdulillah. Baik, terima kasih ya Ibu. Terima kasih banyak Bu. Di belakang ada jemaah. Ibu dari mana Bu? Sukabumi. Oh, dari Sukabumi. Ini jemaah setia nih, setiap ATP ada dia ada nih. Nih Lebaran pulang nggak Bu?
pulang, tetapi saya di sini selalu mengikuti acara Ustadz. Subhanallah. Mau kirim salam mungkin sama keluarga? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada ibu-ibu yang menjadi donatur dari Sukabumi Oh. sama Bogor, Iya. kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Maaf lahir batin. Baik, pemirsa. Jadi saya ini juga alhamdulillah besar karena rajin silaturahim. Irgi sama istri pergi ke pasar belanja buat diri Irgi sendiri. Bagus tidak? Bagus. Bagus sekali-kali. Irgi pergi belanja tapi buat masakin orang-orang miskin di tetangga kanan kiri. Pemirsa yang dirahmati Allah, kalau mau banyak rizki, itu benar-benar silaturahim itu dipererat. Dan kita alhamdulillah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa untuk silaturahim. Coba lihat 5 waktu. Kita ketemu dalam sholat, ya, antar tetangga, antar teman satu divisi, beda divisi, nggak ketemu. Tapi ketemu sholat lohor gitu. Ketemu sholat asar, nggak ketemu lagi sholat Jumat, nggak ketemu, ada lebaran. Subhanallah. Susah buat kita nggak silaturahim. Inilah indahnya Islam, ya. Dan saya jadi teringat pemirsa, ya, kisah ketika saya lagi susah. Pada saat saya susah, istri saya bilang, "Pah, tahu nggak silaturahim yang hebat itu silaturahim kepada siapa?" Coba Irgi bisa jawab. Orang tua? Orang tua. Baik, ada lagi? Pada siapa? Coba kita fakir tanya. miskin katanya. Fakir miskin. Baik, kita tanya salah satu pimpinan Darul Quran, Ustadznya ya. Kalau antum nggak bisa jawab, aneh copot ini dari pimpinan Darul Quran. Silaturahim yang terbaik itu sama siapa? Insya Allah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Saya diingatkan oleh istri saya, "Pah, kalau lagi susah harus banyak silaturahim sama Allah." Maksudnya apa? Sambangin Allah langsung di masjidnya. Luar biasa. Luar biasa. Kita datang ke rumah orang tua aja orang tua senang. Apalagi kita datang ke rumahnya Allah, tentu Allah pun akan senang. Lah saya lakukan itu, Ustaz. Saya lakukan itu. Pada saat saya susah, saya berangkat ke masjid. Sampai masjid ada Haji Muhyiddin, orang kampung Ketapang nih. Apa kata Haji Muhyiddin? "Wede, kemana aja sob?" gitu. Nah, saya bilang, deh di rumah aja. Ya, lagi ada di rumah nih. Ya, lagi di rumah. Ya udah, sebentar lagi maghrib, azan deh, azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah, terus Bilal, ya muadzin. Habis muadzin kemudian komat sholat. Begitu sholat, apa kata Haji Muhyiddin? "Tat, jangan kemana-mana. Sebentar ya, ada bawaan buat wirdah." Nah, waktu itu saya kemudian nungguin, ternyata Haji Muhyiddin bawa semangka, pepaya, mangga, 2 kantong tuh. Apa katanya Haji Muhyiddin? "Nih, buat wirdah. Mudah-mudahan dia senang." Saya pulang tuh maghrib bawa tentengan. Apa kata istri saya? Tuh kan, silaturahim ke rumahnya Allah tuh. Pulang bawa tentengan. Subhanallah. Benar itu. Anak-anak tuh kalau silaturahim ke neneknya aja dapat duit, apalagi silaturahim dengan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, Allah lah yang paling rajin membangun silaturahim dengan hambanya. Di antaranya adalah ketika Qiyamul Lail. Tapi sayang, yang didatengin nggak ngerti kalau Allah ini datang. Ini yang akan kita perdalam insyaallah di malam takbiran ini, bahwa Allah ma'ana, Allah bersama kita insyaallah. Silakan. Terima kasih jamaah. Insyaallah mudah-mudahan saudara-saudara pulang kampung dalam keadaan Allah ridhoi, ngumpul bersama keluarga juga Allah ridhoi. Seperti apa yang sudah ayah sampaikan nih, para santri dan ustaz sampaikan jamaah, bahwa pulang kampung itu adalah sedekah. Seluruh biaya dihitung sedekah. Jadi orang yang pulang kampung dengan niat tulus ikhlas karena Allah silaturahim, itu pulang insya Allah banyak duitnya, banyak rezekinya. Kenapa? Karena seluruh biaya pulang kampungnya dihitung sedekah. Masya Allah. Ya baik. Jadi salah satu juga resep untuk bisa banyak rezeki. Rezeki itu tidak selalu duit ya. Apa coba? Badan sehat. Badan sehat. Terus apa lagi? Hati senang. Pikiran gak buntu, terang. Salah satunya adalah apa? Salah satunya adalah dengan silaturahim. Silaturahim kemana? Satu, tentu saja silaturahim ke manusia selain kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi satu, silaturahim ke Allah, ya. Yang kedua, silaturahim kepada manusia.
Kekurangan ayah barangkali bisa ditutup oleh para asatiz Darul Quran. Silaturahim ke kampung, tetangga kanan kiri, mengingat ayah sering keluar. Isi tuh. Bagaimana kemudian dari satu santri ke santri yang lain silaturahim. Ya, tetangga ke tetangga, saudara ke saudara. Betul. Sering datang, tapi bukan dengan tujuan untuk apa? Bukan dengan tujuan untuk ngegosip. Bukan untuk tujuan ngomongin orang, tapi saling bertukar pandangan, bertukar pikiran, dan saling mendoakan. Saya zaman dulu, ibu bapak yang dirahmati Allah jamaah, kalau kedengaran misalkan tetangga atau teman-teman susah, itu saya datang silaturahim untuk mendoakan. Ayo saya doain yuk, mudah-mudahan sehat, bagus, bismillahirrahmanirrahim. Wah, senang gitu, orang senang gitu. Dan kenapa sih Rasulullah menyuruh kita silaturahim? Subhanallah loh. Coba ya, yang pada sakit, coba dia jalan silaturahim. Begitu silaturahim, ternyata situ beruntung sekali. Situ sakit tapi masih bisa jalan. Ada orang yang sakit udah bisa jalan. Silaturahim juga ternyata bukan cuman sama orang yang hidup, tapi silaturahim juga sama orang yang udah mati. Dianjurkan oleh Rasulullah kita untuk berziarah. Ayo, udah pada ziarah belum nih? Besok ya. Besok biasanya tuh kalau orang Betawi habis sholat Id ziarah. Oh, ziarah itu subhanallah sunnah. Masuk pekarangan kubur, assalamualaikum ya ahlal kubur. Kita ucapkan salam, kita bilang nanti kita juga insya Allah akan mengikuti. Kemudian doakan ahli kubur semua, terutama orang tua kita yang nenek kita, kakek kita yang sudah meninggal dunia. Senang mereka disilaturahmi. Walaupun kita nggak bisa ngelihat mereka tidak bisa mendengar kita. Tapi insya Allah dengan izin Allah nyampe berita itu. Ada anakmu di atas sana, ada keluargamu di atas sana lagi silaturahim tuh mendoakan kamu. Wow, subhanallah. Apalagi silaturahim yang tidak kelihatan, silaturahim dalam bentuk doa. Kita saling doa mendoakan satu sama lain. Guru-guru dalam Quran doain saya mendoakan guru-guru dalam Quran. Santri-santri ayah nih harus rajin bacain Fatihah buat ayah. Ustadz Yusuf ngapain ya? Fatihah buat ayah Yusuf. Assalamualaikum ya Allah. Terus Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim. Terus Fatihah, semua nyampe tuh. Nyampe ke ayah. Saya kalau lagi kangen sama guru-guru saya Fatihahin. Yang udah meninggal aja bisa datang gitu. Yang udah meninggal nih kita Fatihahin. Lagi ngapain ya Ustadz Ahid ya? Saya punya guru bahasa Arab zaman dulu, punya guru tafsir zaman dulu, Haji Ahid meninggal dunia. Fatihah, datang gitu. Kebayang ketika dia megang pipi saya, ini kenapa? Ada itu muncul, subhanallah, silaturahim. Allah bisa menyuruh orang-orang tua yang sudah meninggal dunia, datengin anak-anak kalian, datang tuh. Kalau Allah nyuruh, subhanallah. Teman ke teman Allah suruh yang udah pada meninggal dunia silaturahim sana. Bahkan berdoalah supaya yang silaturahim dengan saudara semua adalah Rasulullah. Waduh, kebayang nggak tuh? Kalau tiba-tiba Rasulullah yang datang duduk di tepian kita punya tempat tidur. Assalamualaikum Jirin gitu. Subhanallah. Assalamualaikum Mansur. Masya Allah. Aduh gitu. Menarik loh. Ya memang kalau misalnya lebaran itu kan orang-orang lebih banyak silaturahim ya. Ke saudara-saudara, ke orang tua atau macam-macam. Tapi ada lagi ziarah kan? Iya itu silaturahim yang udah meninggal itu. Jadi itu memang silaturahim juga, subhanallah. Nah sekarang kalau misalnya gini, lebaran di Indonesia yang pasti itu memang identik dengan silaturahim. Nah itu apakah memang budaya Islam atau memang budaya di kita aja? Ya, jadi induknya namanya silaturahim. Ya. Terjemahannya itu adat dah. Kita datang bawa dodol ya, bawa rengginang. Dan itu terjadi memang di Idul Fitri. Itu sepertinya cuman di Indonesia. Cuma di Indonesia. Dan di Melayu. Ya Singapura, Malaysia yang Muslim ya. Begitu kita udah masuk ke Jazirah Arab, udah lain lagi. Saya pernah diundang dia di tengah-tengah Imamul Haramain ya, ada Imam Sudes apa segala macam. Memang tradisi gitu. Tapi tetap ada makan-makan gitu. Makan-makan gitu. Kita subhanallah ya. Ya ujung-ujungnya sih silaturahim juga. Ujungnya silaturahim makan-makan juga gitu, sama. Bedanya kalau kita kelihatan bawa rantangnya. Kenapa? Karena kita jalan kaki. Loh mereka naik mobil nggak kelihatan. Yang salah di sini juga banyak naik mobil. Oh gitu ya. Kan ada Budi. Ini bintang tamu. Boleh kasih tepuk tangan nih. Budi Doremi. Oh subhanallah. Assalamualaikum. Tadi suara denting apa? Iya. Ini mumpung di sini nih.
Kalau mau nanya deh silahkan. Iya benar nih, Pak Ustadz. Kalau nanya sekarang, kalau nyanyi nanti. Iya. Jadi saya tuh mikir di era globalisasi sekarang kan jejaring sosial itu banyak gitu kan. Nah pertanyaan aku tuh kan sekian banyak orang menikmati banyak Twitter, Facebook gitu. Apa itu bisa dikategorikan silaturahmi? Atau aku pertanyaan satu lagi, sebaiknya dan baiknya silaturahmi itu gimana sih gitu? Betul. Nah, inilah keuntungannya dunia sekarang. Begitu mudahnya orang bersilaturahim. Dan Masya Allah di Twitter itu pahalanya banyak. Saya ya, follower saya itu alhamdulillah sekarang kira-kira hampir 400.000. Sekali saya Assalamualaikum, wah itu ke 400.000 orang tuh. Terus mereka jawab tuh proto, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Wah subhanallah. Saya tanya lagi pada ngapain? Wah nanya jawab lagi. Jadi itu silaturahim. Sama juga mas. Yang penting pakai hati tetap. Ente say hello juga kalau hati nggak ada mah nggak berasa juga sama orang-orang. Subhanallah. Coba rasain. Follower 400.000. Kurang lebih. Pantesan rezekinya banyak deh. Alhamdulillah bisa jualan. Silaturahmi membuka rezeki juga. Yes, betul. Silaturahim itu membuka rezeki. Coba deh silaturahim bawa kacang hijau, pulangnya bawa bubur, bawa ayam, bawa. Itu udah pasti itu. Betul itu. Udah itu mah udah jadi rahasia umum. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nih saya bawa ayam nih, subhanallah. Datang bawa kambing gitu. Ntar besok lagi datang nih bawa kambing karena yang ada ayam kasih ayam. Oke, jadi terjawab ya pertanyaannya. Alhamdulillah pemirsa, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berbahagialah saudara juga yang sekarang ini sedang susah. Sungguh kekayaan yang tidak terbilang juga adalah ketika saudara punya kesusahan. Asli. Bingung ya? Kok punya kesusahan adalah kekayaan? Ya, betapa banyak orang yang kemudian berhasil ketemu dengan Allah pada saat dia susah. Artinya apa? Siapa sih yang lebih kaya ketimbang dia memiliki Allah Subhanahu wa taala? Kapan kesusahan menjadi kekayaan? Bila mana kemudian saudara mendatangi yang menghadiahkan kesusahan. Saudara mendatangi yang sudah menghadiahkan kesulitan. Tinggal bilang sama Allah, terima kasih ya Allah, selesai. Faqulil hamdulillah, maka ucapkanlah alhamdulillah. Hari ini semua yang berduka, yang bersuka, seharusnya tidak ada duka. Semuanya suka. Pada hari ini semua yang punya utang dan yang tidak punya utang, harusnya semua bersenang-senang. Kenapa? Karena hari ini Allah bersama kita semua. Allahumma ana. Ustadz kok bisa lagi susah senang? Betul. Hari ini saudara bergembira kan? Karena rumahnya tidak kebakaran. Betul, banyak saudara kita yang kemarin nih, selama bulan suci Ramadan, ada yang kena banjir bandang di Sumatera ya, ada yang kemudian kena gempa di Lampung, ada yang kemudian kebakaran nggak jauh dari sini di Angke, ada yang begini dan begitu. Lalu apakah mereka juga tidak bahagia? Belum tentu. Belum tentu. Ada orang-orang yang malah tidak bahagia di rumah mewahnya. Saya teringat kisah-kisah di buku Kun Fayakun itu ya. Ada orang yang kemudian malah mengetuk pintu sopirnya. Padahal si supir lagi mikir begini, enak banget jadi si bos. Mobil ada, istri cantik, anak-anak juga sehat. Saya kepengen jadi dia ya Allah. Tiba-tiba malam suaminya si bos, ya, dia kerja sama istrinya, suaminya si bos datang ke dia. Assalamualaikum. Bingung dia, kayak suara bos saya nih, lakinya bos saya nih. Begitu dibuka benar. Terus dia bilang, saya mau tidur di sini. Kenapa pak? Bukannya bapak punya rumah? Itu bukan rumah buat saya, neraka. Subhanallah. Ya, kayaknya ada yang mau datang nih, anginnya lain. Tuh, pada ketawanya lagi. Subhanallah. Berasa panas, berasa dingin itu. Panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hijau daun. Wah, Masya Allah, iya. Lebaran besok. Iya. Pada senang kalau lebaran. Alhamdulillah. Iya, apa kabar? Hijau daun, ada yang mau ditanya nggak?
Aku pengen tanya nih Ustadz, katanya kita harus mendulukan silaturahmi, benar kan? Nah, gimana kalau seumpama kita nih memang kan jauh nih di kampung. Bandnya soalnya sibuk banget Tan, banyak show-nya. Amin, alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi seandainya waktu Lebaran kita nggak bisa pulang, terus itu karena ada kesibukan manggung ataupun apa, terus cara kita untuk bersilaturahmi ke orang tua itu sebenarnya hukumnya gimana sih, Ustaz? Apakah dengan sebenarnya ada strategi sih. Ini sebenarnya pertanyaan anak takut durhaka. Nah, iya, bagus. Iya kan? Ada strategi sebenarnya, Irgi. Jadi kan kita pasti udah tahu tuh jadwal kan. Kita udah pasti tahu nih jadwal, kayaknya kita nggak bakal bisa. Nah, kan ada seminggu atau 2 minggu yang kita bisa. Kita pulang duluan. Kita pulang duluan terus kabarin emak bahwa insya Allah kita kayaknya nggak bakal datang tepat, tapi nanti setelah ini kita bakal datang. Insya Allah pasti orang tua nerima. Kan nggak selamanya juga kan. Benar. Setahun, 2 tahun, 3 tahun sih kita udah normal lagi jadwal. Saya dari tadi tuh pengen ngingetin pemirsa bahwa sesungguhnya tidak ada yang miskin, semuanya kaya. Coba lihat sekarang, berasa nggak ente pada semua pemirsa pada kaya? Hah? Istri ada di sebelah kiri, suami barangkali sebelah kanan, ada anak yang sedang digendong. Memang tidak punya rumah, tapi anak 5. Subhanallah gitu loh. Memang punya utang, tapi punya suami. Ada banyak orang yang nggak punya utang, tapi dia nggak punya suami. Ada banyak orang yang kemudian, betul loh, ada banyak orang yang punya kaki, tapi ada banyak orang juga yang tidak punya kaki. Yang punya kaki mikirinnya apa? Mikirinnya nggak punya kerjaan, nggak punya. Padahal dia punya kaki gitu loh. Nah, kalau Indonesia bisa melihat karunia Allah di malam takbiran ini, besok dia tersenyum, dia pakai pakaian yang kemudian pantas, layak, dia pergi sholat Idul Fitri dalam keadaan senang. Jadi jangan terlalu memikirkan kekurangan diri sendiri. Jangan fokus kepada kekurangan. Ya. Bergembira seperti nyanyian yang tadi kan, lagu tadi. Lebaran sebentar lagi. Udah happy aja udah. Oke, jadi mulai di schedule ulang nih ya untuk nanti pulang kampung. Iya, mudah-mudahan kedepannya bisa lebih banyak. Manajer yang mana manajernya? Ada di sana ya? Ada di sana. Nanti langsung dicek deh jadwalnya. Oke, terima kasih banyak Hijau Daun. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Minal aidin wal faizin. Oh iya nih, mumpung mendingan sekarang aja Minal aidin nih. Waduh, wah mantap. Nah itu tuh, saking sibuknya tapi masih memikirkan orang tua. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah tuh, anak yang soleh tanda itu, mudah-mudahan. Ya, termasuk sekarang ya para ustadz juga adalah orang-orang yang kaya. Ente kaya raya nih, betul nggak? Walaupun gaji di Darul Quran gaji, masya Allah 30 juta. Ya. Iya, 3 tahun. 3 tahun. Setahun sebulan berapa? Lumayan, alhamdulillah ya. Nah, sekarang gini, kita posisikan adalah misalnya kayak Ustadz deh. Banyak orang yang pengen silaturahmi sama Ustadz. Itu berdampak Ustadz sendiri seandainya orang tua itu ada di luar kota. Gitu, berdampak jadi karena Ustadz harus menerima tamu sementara orang tua jadi nomor 2 untuk bisa didatangi. Gimana tuh? Ya, harusnya kalau saya sih mohon maaf ya para tamu. Orang tua saya tetap nomor 1 kalau saya mah. Oke. Lo sabar nunggu ya gue temuin. Lo nggak sabar tunggu gue nggak temuin. Itu aja udah. Oke. Kalau urusannya sama orang tua. Kalau urusannya sama orang tua. Tapi sebagai ustadz yang katanya bijak, bagaimana? Ya saya ajak aja tamu nemenin orang tua, selesai. Oh iya, benar. Soalnya malah saya suka bilang gini Gi, kalau lagi ada orang tua anak, lebih wajib ente minta doanya sama orang tua anak, karena orang tua anak itu doanya yang sudah melahirkan anak. Subhanallah. Oh iya, betul. Nah, benar. Ya, baik. Siap. Alhamdulillah kita sekarang sudah sampai di penghujung Ramadan, Tan. Siap. Ya. Dan tandanya kita bersiap-siap untuk bertemu dengan keluarga. Tidak lupa juga yang pastinya kehadirat Allah. Ya. Mengucapkan syukur alhamdulillah karena kita telah melewati Ramadan. Segmen habis nih. Iya. Selesai belum? Masih betul. Ada lagi. Tenang aja Ustadz juga jangan. Kayaknya kalau mau pamitan bener. Lah, belum. Ini pamitan sebentar aja untuk segmen ini, ya kan? Makanya kita akan kembali di Tablik Akbar bersama Ustadz Yusuf Mansur setelah berikut ini. Terima kasih. Santri, ada lagi nih. Mana santri? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ane Yahya Al-Baki di Masesa Golindra. Tinggal di Jakarta Timur. Saya minta maaf kepada orang tua saya karena saya sudah nakal dan suka bohong kepada orang tua saya.
Dan saya mengucapkan minal aizin wal faizin kepada kakek dan nenek saya, cangcing maknya babi. Ya, bentar dulu sini. Apa yang Yahya pikirin buat nebus semua kesalahan Yahya? Menjadi ustadz. Kan orang tua saya minta jadi ustadz, saya turutin apa kata orang tua saya. Biar saya ustadz. Ustadz Yahya, Masya Allah. Nih ada pengasuh dari pesantren Putri Sigor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kedua orang tua saya, mohon maaf lahir dan batin. Untuk semua masyarakat Kediri khususnya dan seluruh Indonesia, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Terima kasih ya. Alhamdulillah. Pemirsa, sekali lagi di malam Fitri ini saya mengingatkan kepada saudara semua untuk coba fokusnya kepada karunia Allah. Ya, kalau kita sudah fokus kepada karunia Allah, maka insya Allah kita tidak akan pernah bisa melihat kesusahan. Sesungguhnya kekayaan saudara semua adalah apa yang sudah Allah berikan, bukan yang Allah tidak berikan. Baik, kita akan minta kameramen salam sama istrinya. Ini kameramen ada nih, sini. Alhamdulillah. Nah, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan saudara salam sama istri di rumah tuh. Minal aidin wal faizin buat mama, bapak di rumah. Mohon maaf lahir dan batin. Buat mertua juga di rumah, buat istri, buat semua yang saya sayangin, saya mohon maaf lahir dan batin. Subhanallah, terima kasih. Satu lagi nih kameramen. Sini. Oh. Ini Mahir Zen jadi kameramen. Ya, silakan Mas. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin untuk kedua orang tua Anetat sama istri, anak, istri yang di rumah. Emang ada istri yang nggak di rumah? Nggak ada, Tat. Ini ada yang nanya istri yang di mana katanya. Ya, sama rekan-rekan seprofesi di kantor. Sama sama teman-teman Lighting, Narjo, Irfan, Nyuy, FD, Ikria, semuanya deh, Ustaz. Baik, subhanallah. Tepuk tangan dulu buat kameramen ya dua. Alhamdulillah. Ya, mereka lah yang sebenarnya tanpa ada teman-teman Antv, saya tidak akan bisa ada di sini. Dan tentu saja tanpa Anda pemirsa, saya tidak akan pernah ada di sini. Semua juga izin Allah kita bisa bersilaturahim lewat layar kaca Antv. Subhanallah. Sekali lagi saya mengingatkan pemirsa semua bahwa songsonglah hari raya dengan hati yang bersih, dengan pikiran yang bersih. Hati yang bersyukur, pikiran yang bersyukur bahwa subhanallah Allah memberikan kekayaan kepada kita unlimited. 1000 kali saudara punya utang yang belum terbayar. Saudara punya nyawa. Nyawa ini mahal banget. Mahal bener. Apalagi coba yang membuat kita menjadi bisa gini ya, setan kan akan menyerang kita. Setan akan menyerang orang-orang yang sedang sakit untuk dia futur. Dia merasa futur ya, dia merasa aduh, hidup saya udah nggak berguna, saya sakit. Padahal dengan sakitnya dia bisa kemudian masuk surga. Dengan dia bersyukur dia kena sakit, lalu dia kemudian bersabar, Allah hadiahkan dia surga. Orang yang punya utang, lalu dia sholat malam, dia rajin sholat malam, maka insya Allah utang itu adalah berkah buat dia. Saya sering bilang begini ya, kalau ente kenal sama Allah sebab utang 300 juta, 400 juta, 2 miliar, 3 miliar, atau 10 juta kalau buat orang kecil ya. Tapi dengan utang itu saudara bisa kenal sholat, bisa kenal sholat malam. Sesungguhnya murah sekali itu. Murah sekali. Gimana? Ya terimain aja lagi berutang. Mau diapain lagi itu? Kita berdoa, berikhtiar, insya Allah dengan jalan kita bersyukur pemirsa, utang itu selesai sama Allah SWT. Ada suami istri tidak punya anak keturunan. Terus apa yang membuat dia sedih? Apakah dia sedih karena tidak punya anak keturunan? Bukan. Dia bersedih karena tidak bisa melihat karunia Allah.
Ada banyak orang yang bukan cuma tidak punya anak keturunan, tapi dia tidak punya suami, tidak punya istri. Subhanallah, banyak. Ada orang kemudian bersedih karena gajinya kecil. Aduh, subhanallah. Ada banyak orang yang kemudian bahkan tidak bisa berjalan ke sana kemari karena kakinya ada di penjara. Tetap dalam suasana bersyukur. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Akhirnya tujuan kita ini adalah untuk menjadi hamba Allah yang bersyukur. Saya yang ada di rumah, taruh dulu minumannya, taruh dulu makanannya, duduk yang rapi. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doa bukan sendirian, kita doa bersama-sama. Pada saat saudara semua juga berkumpul bersama keluarga yang dicintai karena Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu 'abiduk. ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نستغفرك ونعوذ بك من شر ما صنعنا ومن غلبة الدين وقهر الرجال نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إنا نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله والحمد لله رب العالمين. Pemirsa, kita tutup ini dengan penampilan santri-santri Dakunada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala. Ini ada teman-teman santri Dakunada yang akan menutup kita punya malam takbiran. Baik. Ya, insyaallah besok kita masih ketemu nih. Masih ketemu jam akan malam takbiran yang betul sekali. berbeda. Tapi sebelumnya kita juga ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk hari ini Ustadz. Sama-sama. Dan juga kepada para jemaah terima kasih banyak. Dan pastinya besok juga kita semua akan merayakan hari kemenangan, hari yang fitri. Insyaallah. Ya, dan mudah-mudahan kita juga berdoa di Ramadan ini puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu. Amin, amin. Satu lagi, mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan untuk merasakan Ramadan tahun depan. Amin. Dan di tanah suci kalau bisa. Insya Allah. Baik, kalau begitu saya Irgi, Ustadz Mansur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Ghafur, Allahu Rahim, Allahu yuhibbul muhsinin wa khaliquna wa raziquna wa huwa ala kulli syai'in qadir. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawasalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badr riyad.
kami segenap kru Tablik Akbar mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.